Mumtaz TV bersama menegakkan sunnah. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluhu yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Wassalatu wassalamu ala khairil bariyah Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Salat dan salam semoga tercurahkan untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Untuk manusia terindah yang pernah menginjakkan kakinya di muka bumi. Yang telah memberikan pelajaran indah kepada semua manusia yang menginginkan keindahan. Dan semoga salawat itu bersambung untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridai kita bersama mereka. Amma ba'd, jamaah rahimakumullah. Kembali kita berjumpa. Mungkin sudah lama kita tidak bersua. Kita sekarang di tanggal 29 ya, bulan Rajab. Besok atau lusa kita akan masuk ke bulan Sya'ban. Diriwayatkan dari beberapa ulama salaf, di mana mereka menyebutkan bahwasanya bulan Sya'ban itu syahrul qurra. Bulannya orang-orang yang suka membaca Al-Quranul Karim. Amr bin Qais al-Mullai mengatakan, diriwayatkan dari beliau ya, salah seorang tabi'ut tabi'in. Kalau sudah masuk bulan Sya'ban, dia itu menutup tukunya. Dia tutup tukunya, kemudian dia fokus membaca Al-Quran, mengatakan ini bulan untuk membaca Al-Quranul Karim. Al-Quranul Azim, Al-Quranul Karim. Dan bulan Sya'ban adalah bulan diangkatnya amalan. Di mana Rasul SAW banyak berpuasa sunnah di bulan Sya'ban. Dan bagi yang masih memiliki hutang puasa, maka tinggal bulan Sya'ban untuk melunasinya. Sehingga Ana mengajak semuanya agar memperhatikan bulan Sya'ban. Menjadi bulan persiapan untuk masuk ke bulan Ramadan. Bulan Ramadan, bulan puasa dan bulan Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Amalan-amalan yang hendak kita lakukan di bulan Ramadan, hendaklah kita melatih diri kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla dengan melakukannya di bulan Sya'ban. Berpuasa dan membaca Al-Quran. Kalau kita membaca di pertemuan sebelumnya tentang dianjurkannya membaca Al-Quran di malam hari, khususnya ketika sholat malam, maka Ana rasa hal itu perlu kita perbanyak di bulan Sya'ban. Yang tidak pernah sholat malam, cobalah mulai malam ini engkau sholat sebelum tidur. Sebagaimana kita lihat umat Islam sholat malamnya di bulan Ramadan, kebanyakan mereka habis Isya, yang dikenal dengan sholat tarawih. Maka Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Kita masih akan mengkaji tentang adab para penghafal Al-Quran, adab orang-orang yang suka membaca Al-Quran, agar mereka mendapatkan balasan dari Allah yang sempurna. Kita tahu bagaimana orang yang membaca satu huruf itu dapat satu kebaikan dilipatkan jadi 10 dilipatkan jadi 700 kali lipat. Itu kalau kita bicara kelipatan. Tapi membaca satu huruf dari Al-Quran Al-Azim itu dapat satu kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amthaliha. Kata Nabi SAW, kebaikan itu dilipatkan jadi 10. Jadi beliau mengatakan, la aqulu alif lam mim harf. Alif lam mim itu bukan satu huruf, kata Nabi SAW.
Tapi alif itu huruf sendiri. Lam itu huruf tersendiri, mim itu huruf tersendiri. Jadi kalau kita baca alif lam mim, insya Allah kita dapat 30 kebaikan. Baik, kita akan melanjutkan dan semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk mengamalkan ilmu yang kita pelajari. Nah, tafadhali. Mengulang Al-Quran dan menghindari lupa. Diriwayatkan dari Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ta'ahadu hadzal Qur'an fawalladhi nafsu Muhammadin biyadihi lahuwa asyaddu tafallutan minal ibili fi uqulaha. Fi uquliha. uquliha. Nah. Ulang-ulanglah Al-Quran ini, demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya. Ia lebih cepat lepas daripada unta dalam ikatan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Allahu Akbar jemaah. Tidak sedikit penghafal Al-Quran yang kemudian lupa. Dia pernah hafal 30 juz, 20 juz. Karena dia tidak pernah murajaah, maka boleh jadi semuanya hilang kecuali yang dia suka murajaah, yang dia suka pakai. Sebagian kita alhamdulillah nggak pernah lupa. Qul huwallahu ahad. Kenapa? Karena selalu dibaca. Sebagian kita ada yang selalu hafal wadduha. Tapi boleh jadi karena dia tidak sering membaca wadduha ini, dia baca surat-surat yang lainnya, dan wadduha ditinggalkan, diabaikan, dia baca wadduha ada salah. Padahal dia Al-Baqarah nggak ada salahnya. Tapi baca wadduha banyak salahnya. Atau baca amma yatasaalun banyak salahnya. Dan ini terjadi. Bagaimana ada seorang yang ketika dia membaca Al-Baqarah, Masya Allah jemaah. Ketika membaca amma yatasaalun, kita mendapati dia seakan orang yang belum menghafal amma yatasaalun. Padahal mungkin dia lebih dulu menghafal amma yatasaalun daripada Al-Baqarah. Apa penyebabnya? Tidak murajaah. Tidak dibaca. Dan ini menjadi sebuah karunia. Di mana Allah Azza wa Jalla menjadikan Al-Quran ini lebih cepat larinya, lepasnya daripada onta di ikatan. Agar apa? Agar orang terus membaca. Wailah orang berhenti baca sudah. Oh, aku pernah hafal Quran. Kapan? Setahun yang lalu. Hafal. Aku lulus pesantren aku hafal. Tapi sekarang, tetap hafal. Kalau tetap hafal, berarti membuat dia tidak akan murojaah. Maka Allah bikin Al-Quran berbeda dengan yang lainnya. Di mana orang dituntut untuk membacanya, mengulanginya, menyetorkannya kembali, menyimaknya. Karena dia lebih cepat lepas daripada onta dalam ikatannya. Barakallahu fikum. Baik, dilanjutkan. Diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Innama mathalu sahibihil Qur'ani kamathali Baca lagi. Innama mathalu sahibihil Qur'ani. Sahibil. Pakai hai. Innama mathalu sahibil Qur'ani kamathali sahibil ibilil mu'qalah. In 'ahada 'alaiha amsakaha wa in atlaqaha dhahabat. Sungguh, misalan orang yang hafal Al-Quran itu ibarat pemilik unta yang diikat. Jika ia selalu menjaganya, niscaya bisa mempertahankannya. Tetapi jika ia melepaskannya, niscaya unta itu akan pergi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Barakallahu fiikum. Baik, ini
hadis Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan innama mathalu sahibil Quran. Sungguh permisalan orang yang artinya di sini diartikan hafal Al-Quran. Kalimat sahibil Quran itu mengandung dua makna. Yang pertama disebutkan orang yang suka membaca Al-Quran. Walaupun membacanya dengan melihat mushaf. Tapi dia suka. Itu dikatakan sahibul Quran. Atau orang yang menghafalnya. Dia punya Al-Quran, dia menghafalnya. Sehingga lidahnya itu biasa baca Quran. Mudah sekali dia membacanya. Gak salah-salah. Maka di sini. Kalau dia senantiasa mengulang-ulanginya, menjaganya, maka niscaya dia akan dapat mempertahankan. Maka kita lihat ada orang yang baca Quran, ya Allah, cepat banget dia hatam. Baca lagi, berapa hari sudah hatam, baca lagi udah hatam. Padahal dia baca dari Quran. Karena lidahnya udah terbiasa aja. Munculnya keheranan dari sebagian orang, kok bisa dia baca satu juz umpamanya 30 menit. Loh, karena dia udah biasa baca. Sedangkan orang yang jarang membaca, maka tidak dikatakan sahibul Quran. Walaupun dia suka bawa mushaf. Kemana-mana dia bawa mushaf. Di handphonenya juga ada mushaf. Artinya dia membawa itu mushaf. Tapi karena dia tidak membacanya, tidak mengulang-ulanginya, maka sebagaimana disebutkan di sini, kalau dia suka mengulang-ulanginya, kamathali sahibil ibilil mu'qala awil mu'aqqala. Seperti onta yang diikat, terus diikat, dirawat nih ontanya, maka akan terjaga. Tapi kalau enggak, lepas dan buktikan. Sebagian kita mungkin sudah merasakan sendiri adanya ayat-ayat Quran yang dulu dia menghafalnya. Tapi gara-gara dia sibuk, kemudian tidak pernah murojaah, hilang kabur itu. Barakallahu fiik. Nah, kita akan lanjutkan. Diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Uridat alayya ujuru ummati hatta al-qudatu yukhrijuha rajulu minal masjid, wa uridat alayya dhunubu ummati, falam ara dhanban a'zama min suratin minal Qur'an, aw ayah, utiyaha rajul, thumma nasiyaha." Ditunjukkan padaku pahala-pahala umatku hingga pahala yang diperoleh seseorang yang mengeluarkan debu dari masjid. Ditunjukkan pula padaku dosa-dosa umatku, dan aku tidak melihat dosa yang lebih besar daripada seseorang yang telah diberi karunia hafalan satu surah atau satu ayat Al-Quran, kemudian melupakannya. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmidzi. Ini diperbincangkan. Barakallahu fikum. Baik. Ini berkaitan dengan ancaman orang yang menghafal Quran, kemudian dia menyia-nyiakan, melupakan. Al-Imam Nawawi menyebutkan hadis Anas bin Malik, tapi disebutkan hadis ini sanadnya diperbincangkan. Bahkan yang sahih hadis ini dhaif. Nabi menyebutkan, ditunjukkan padaku pahala-pahala umatku. Hingga pahala yang diperoleh seorang yang mengeluarkan debu dari masjid. Bukan debu sebenarnya. Mungkin lebih kepada kotoran. Karena Masjid Nabawi dulu itu dari tanah, asal semuanya debu. Pasir sama tanah. Ubinnya itu tanah sama pasir.
Jadi maksudnya bukan debu yang dikeluarkan, tapi sesuatu yang mengganggu di masjid. Kemudian ditampakkan kepada aku dosa-dosa. Dan aku tidak melihat dosa yang lebih besar daripada sebuah surat yang dikasih nih orang, atau sebuah ayat dikasih taufik sama Allah, dia bisa menghafalnya, kemudian dia melupakan. Namun hadis ini dhaif. Akan tetapi bukan berarti kita boleh melupakan Al-Quran. Nabi sudah nyuruh kita mengulangi-ngulanginya. Ta'ahadu hadzal Quran. Kok kita kemudian mengabaikan? Walaupun hadis yang baru saja kita baca dhaif, tapi di hadis sebelumnya jelas Nabi SAW menyuruh para sahabatnya untuk terus menjaga Al-Quran dengan mengulangi bacaannya, mengulangi setorannya, hafalannya, agar tidak hilang. Ya gimana sekarang nih orang dikasih karunia sama Allah, menghafal Al-Quranul Azim, yang merupakan warisan Nabi SAW. Nabi tidak mewariskan emas dan perak, tapi beliau mewariskan ilmu. Dan sumber ilmu yang diwariskan Nabi SAW adalah Al-Quran. Setelah dikasih sama Allah, dia tinggalin, dia abaikan. Ini berbahaya dengan keimanan dia, coba. Dan juga menunjukkan ada kurang bersyukur dari dia. Orang berusaha menghafal, nggak hafal-hafal. Engkau Allah kasih hafalan yang kuat, kemudian engkau abaikan Al-Quran. Nah, lanjutkan. Dan diriwayatkan dari Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Man qara'a al-Qur'an thumma nasiyahu laqiyallahu 'azza wa jalla yaumal qiyamati ajzam." Barang siapa yang hafal Al-Quran kemudian melupakannya, maka pada hari kiamat ia menemui Allah Azza wa Jalla dalam keadaan menderita penyakit kusta. Hadis riwayat Abu Daud dan dari. Nah, ahibati fillah, ini juga berkaitan dengan ancaman orang yang melupakan Al-Quran. Walaupun hadisnya juga dhaif. Di mana kelak orang akan dibangkitkan pada hari kiamat sesuai dengan amalannya. Orang yang suka minta-minta tanpa alasan yang syar'i, dia akan datang pada hari kiamat dalam kondisi wajahnya nggak ada daging, penuh dengan kehinaan, hanya tulang belulang saja. Di sini disebutkan kalau orang yang hafal Quran kemudian dia melupakannya, dia akan berjumpa dengan Allah dalam kondisi ajdam, kena penyakit kusta. Tapi sekali lagi hadis ini dhaif, diperselisihkan kesahihannya. Akan tetapi orang yang menghafal Al-Quran harus berhati-hati. Jangan sampai karunia Allah itu satu huruf 10 kebaikan, satu ayat seekor onta. Lalu kau abaikan, kau sibuk mencari dunia, mengumpulkan harta, sampai tidak punya waktu untuk membaca Al-Quranul Azim, walau untuk murajaah. Kau perlu atur diri. Bersemangatlah untuk meraih apa saja yang bermanfaat. Minta tolonglah sama Allah. Dan jangan jadi orang yang lemah. Barakallahu fiik. Nah, silahkan. Aku lupa ngabarin. Kenapa? Membaca wirid diriwayatkan bagi yang lupa membaca wirid. Diriwayatkan dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man nama an hizbihi minal lail aw an syai'in min faqara'ahu ma baina salatil fajri wa salatil dhuhr, kutiba lahu ka'annama qara'ahu minal lail." Barang siapa yang lupa membaca hizbnya pada malam hari, kemudian membacanya pada waktu antara salat subuh dan salat zuhur, maka dicatat baginya pahala sebagaimana jika ia membacanya pada malam hari. Hadis riwayat Muslim. Masya Allah, barakallahu fiik. Iya, bagaimana dengan orang yang lupa membaca wiridnya? Wirid itu sesuatu yang rutin dia lakukan.
biasanya baca tiap hari umpamanya 2 lembar. Gimana? Kemudian dia lupa. Atau dia di malam hari biasanya sholat selama 5 rakaat. Witir. Kemudian dia ketiduran. Maka Umar bin Khattab menyebutkan hadis Nabi SAW. Barang siapa yang lupa membaca hizibnya. Hizib ini artinya bagian dari sesuatu ya. Hizib itu bagian dari sesuatu. Di malam hari. Dia biasa membaca mungkin tadi 1 juz di malam hari. Atau sebagian darinya. Faqara'ahu ma baina salatil fajri wa salatil zuhur. Kemudian ia membacanya pada waktu antara sholat subuh dan sholat zuhur. Maka dicatat baginya pahala sebagaimana ia membacanya pada malam hari. Karena baca di malam hari berbeda dengan baca di siang hari. Di pembahasan sebelumnya kita udah uraikan. Dan Imam Nawawi sudah sebutkan tentang fadl keutamaan membaca di malam hari. Tapi kalau kemudian dia ketiduran ya udah. Bacanya di siang hari. Kapan bacanya? Antara subuh sama zuhur. Loh, gimana dengan antara subuh? Bukankah setelah sholat subuh itu nggak boleh sholat? Sampai matahari menaik ya. Sampai terbitnya matahari. Ya, tapi kalau kondisinya seperti yang disebutkan. Sebagian ulama memiliki 2 pendapat. Berpendapat bahwasanya boleh mengqadha'nya habis subuh langsung. Karena jelas hadisnya antara sholat subuh, sholat fajar sampai sholat zuhur. Tapi pendapat yang kedua yang lebih kuat, karena ada waktu larangan setelah subuh itu, maka melaksanakan qadha' untuk wirid yang biasa lakukan itu setelah matahari terbit di waktu duha. Aisyah radhiyallahu taala anha meriwayatkan bahwa Nabi SAW pernah ketiduran atau dalam kondisi beliau kurang sehat ya di malam hari. Akhirnya beliau sholat di siang harinya sebanyak 12 rakaat. Karena sholat di siang hari itu nggak ganjil, genap. Berbeda dengan malam hari ada sholat witir ya ganjil. Maka disebutkan bahwasanya Nabi SAW mengqadha' sholat malam yang beliau tinggalkan di waktu antara subuh dan zuhur. Tapi diqadha'nya tidak dalam jumlah witir. Genap. Kalau antum biasa sholat, ana biasa sholat 2, 2, 3. Ya udah. Sholat kalau diqadha' 2, 2, 4. Seperti itu. Karena memang sholat di siang hari itu genap dan tidak ganjil. Baik, barakallahu fiik. Saya akan dilanjutkan. Diriwayatkan dari Sulaiman bin Yasar, ia berkata, Abu Usaid radhiyallahu anhu berkata, aku pernah lupa membaca wirid malamku hingga pagi harinya, maka aku pun menggantinya pada pagi hari. Wiridku adalah surat Al-Baqarah, maka aku pun bermimpi seakan-akan seekor sapi menandukku. Hadis riwayat Ibnu Abi Dawud. Barakallahu fiik. Taib ini berkaitan dengan orang yang meninggalkan wiridnya. Di mana disebutkan bahwasanya Abu Usaid radhiyallahu anhu ini beliau lupa nggak baca wiridnya di malam hari. Sampai pagi bangun. Hingga pagi hari. Ada terjemahan yang perlu ditambahkan. Falamma asbahtu. Ketika aku bangun di waktu subuh. Ketika aku bangun di waktu subuh. Apa kata beliau? Istarja'tu. Aku mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi beliau bangun pagi karena ketiduran capek mungkin. Atau kekenyangan karena makan. Beliau langsung mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
Lalu beliau mengatakan, wiridku adalah surat Al-Baqarah. Itu yang bisa dia baca di malam hari. Maaf. Fara'aitu fil manam. Di sini sebutkan, maka aku pun menggantinya pada pagi hari. Sepertinya enggak jamaah. Karena bahasa Arabnya falamma asbahtu istarja'tu. Ketika aku bangun pagi hari, aku mengatakan innalillah tadi, istirja'. Kemudian beliau menyebutkan wa kana wirdi suratul Baqarah. Wiridku itu adalah surat Al-Baqarah. Maka aku melihat dalam tidurku, bermimpi seakan-akan ada Baqarah yang menanduk. Yakni ada sapi betina yang menanduknya. Barakallahu fiik. Baik, dilanjutkan. Diriwayatkan dari Ibnu Abi Dunya dari beberapa hafidz bahwa ia lupa membaca wiridnya pada malam hari, maka ia lihat dalam mimpinya seseorang membaca syair. Betapa heranku pada jasad dan kesehatan, pada pemuda yang tidur hingga pagi, sedangkan intayan kematian mustahil dielakkan, walau di malam yang tengah menyelimuti. Subhanallah ya. Kita lihat ya. Bagaimana sebagian penghafal Al-Quran itu yang ketiduran gak baca wirid di malam harinya, mungkin dia gak sholat malam. Lalu dalam mimpi salah seorang di antara mereka ada yang datang mengatakan, ajibtu min jismin wa min sihatin. Betapa herannya pada jasad dan kesehatan seseorang. Wa min fatan nama ilal fajr. Dan dari seorang pemuda, dia sehat, dia kuat, fisiknya bagus. Kemudian dia tidur sampai subuh, nggak sholat malam. Padahal kematian itu mustahil dielakkan. Nah, nggak ada yang bisa mengelak dari kematian. Mau orang tua, mau anak muda, mau laki-laki, mau wanita. Kematian itu mengintai setiap orang. Dan boleh jadi malam itu datang. Sedangkan kita belum baca wirid kita, zikir kita. Maka usahakan sebelum tidur, yang biasa witir, sebelum tidur witir. Yang biasa witir setelah bangun tidur, ketika bangun sholat. Jangan ditunda-tunda, karena kita nggak tahu kapan kematian itu tiba. Barakallahu fiik. Nah, kita masuk ke bab ke-6, inti dari kitab ini, yaitu bab adab membaca Al-Quran. Adab membaca Al-Quran. Bab ini merupakan inti kitab yang merupakan hal yang umum. Saya langsung menyebutkan pokok-pokoknya saja tanpa panjang lebar agar pembaca tidak bosan. Ikhlas. Wajib bagi orang yang membaca Al-Quran untuk ikhlas. Memelihara etika ketika berhadapan dengannya. Hendaknya ia menghadirkan perasaan dalam dirinya bahwa ia tengah bermunajat pada Allah dan membaca seakan-akan ia melihat keberadaan Allah Ta'ala. Jika ia tidak bisa melihatnya, maka sesungguhnya Allah melihatnya. Masya Allah jemaah. Baik, kita masuk ke adab membaca Al-Quran. Yang disebutkan ini adalah tujuan kitab ini disusun. Inti kitab ini, dan dia sangat luas sekali, merupakan hal yang umum, maksudnya sangat luas sakit pembahasannya. Imam Nawawi akan menyebutkan pokok-pokoknya saja supaya kita nggak bosan. Yang pertama seperti yang udah dibahas, yaitu al-ikhlas. Allah mengatakan wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk beribadah kepada Allah dengan ikhlas. Ikhlas artinya hanya berharap wajah Allah Azza wa Jalla. Ikhlas tandanya
pujian dan sanjungan tidak akan membuat dia lupa, celaan dan makian tidak akan membuat dia malas. Karena dia berbuat bukan untuk pujian dan bukan takut dengan celaan. Dia berbuat karena Allah Azza wa Jalla. Ini yang harus dilakukan. Dan bagaimana kelak pada hari kiamat yang menjadi korek pertama kali untuk disulut di api neraka. Salah satunya adalah alimun wa qari'ul Quran. Orang yang alim, ustadz dan orang yang hafal Al-Quran. Didatangkan di sidang, ditanya tentang nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada dia. Dan dia mengakui semua nikmat tersebut. Lalu ditanya apa yang kau lakukan dengan nikmat itu? Nah, dia mengatakan, ta'allamtu fika wa qara'tul Quran. Ta'allamtu fika wa qara'tu fika Al-Quran. Ta'allamtu fika wa 'allamtun nas wa qara'tu fika Al-Quran. Aku belajar mengharapkan keridhaanmu. Dan aku ajarkan kepada manusia. Dan aku menghafal Al-Quran untuk mendapatkan keridhaanmu. Lalu Allah mengatakan, kadzabta, bohong kau. Bohong. Engkau bekerja. Atau engkau membaca Al-Quran. Ingin mendapatkan sesuatu dalam urusan dunia ini. Kemudian disebutkan bagaimana kita dapat menghadirkan Allah Azza wa Jalla. Sampai ke tingkatan al-ihsan. Yang Allah menjelaskan bahwasanya dia cinta dengan orang-orang yang berbuat ihsan. Dan Nabi SAW menyebutkan bahwa ihsan itu kau beribadah kepada Allah seakan-akan Allah melihatmu. Kita membaca ayat-ayatnya, membaca ancamannya, membaca janji-janjinya. Seakan-akan kita melihat Allah Azza wa Jalla. Kalau nggak bisa, ya sudah. Turun tingkatannya menjadi orang yang yakin bahwa Allah senantiasa mengawasi dia. Barakallahu fikum. Membersihkan mulut. Jika hendak membaca Al-Quran, hendaknya ia membersihkan mulutnya dengan siwak atau lainnya. Dan siwak yang berasal dari tanaman arok lebih utama. Bisa juga dengan jenis kayu-kayuan lain, atau dengan sobekan kain kasar, garam abu alkali atau lainnya. Barakallahu fikum. Taib, di sini garam abu alkali kayaknya Ana sudah berusaha mencari terjemahan ushnan atau ashnan yang lebih tepat itu adalah sejenis pepohonan yang hidup di dataran pasir. Jadi kalau orang mau baca Quran, bersihkan dulu mulutnya. Dengan siwak, kalau sekarang mungkin ada gosok gigi dulu. Kemudian disebutkan di sini bahwasanya siwak dari pohon arok itu lebih utama. Karena Nabi SAW lebih suka. Pohonnya itu banyak sih sebenarnya. Syajaratul arok, coba Anda lihatin ya. Biar kita kelihatan. Ternyata pohonnya cukup besar ya. Ditulis nanti, coba dicari ya. Syajarah al-araq. Al-araq. Kalau nggak ada, oh itu pohon arok tuh, kelihatannya. Syajaratul araq. Lumayan rindang pohonnya. Nabi suka dengan siwak dari pohon ini. Yang dijual di Mekah biasanya banyak yang udah dibungkusin atau yang masih segar, ya itu pohon arok. Sebenarnya boleh dari pohon apa saja, tapi lebih dianjurkan dari pohon arok itu karena lebih membersihkan dan Nabi SAW biasanya pakai yang itu. Kalau bicara pakai kaos, pakai sikat gigi ya, sikat gigi itu ya kita pakai. Tapi yang jadi masalah dipakainya kan di kamar mandi. Sedangkan kalau kita sedang membaca Quran, nggak mungkin kita pakai sikat gigi di depan Quran. Kita harus ke wastafel dulu, cuci mulut dulu di sana, baru kita gosok gigi. Tapi kalau pakai arok ini bisa langsung digunakan ya. Adapun ushnan atau ashnan itu sejenis pohon yang hidup di daerah pasir. Ushnan.
Dan mudah-mudahan di Indonesia itu kita bisa mendapatkan pohon yang dapat menggantikan siwak di negeri kita. Karena seharusnya kita lebih kaya dengan pepohonan dan semoga yang di Arab itu bisa dipindah ke sini. Atau yang lainnya. Kita mau pakai siwak, kita mau pakai kain tadi, atau pakai yang lainnya yang menyebabkan kita jadi bersih dan tidak mendatangkan aroma. Baik. Dan Nabi SAW pernah mengatakan, laula an asyqa ala ummati la amartum bisiwak 'inda kulli shalah. Andai kata aku tidak khawatir memberatkan umatku, niscaya aku akan wajibkan bagi mereka untuk bersiwak setiap sholat. Tapi beliau tidak mewajibkan itu karena takut memberatkan umatnya. Baik, dilanjutkan. Mengenai penggunaan jari yang kasar, ada 3 pendapat dari mazhab Syafi'i. Yang paling masyhur tidak boleh. Yang kedua boleh. Yang ketiga boleh jika tidak ada yang lain dan tidak boleh jika masih ada yang lain. Masya Allah. Baik, jamaah, ini berkaitan dengan gimana kalau siwaknya itu tangan sendiri. Tapi jarinya kasar, nggak halus gitu loh. Maka disebutkan ada 3 pendapat ulama Syafi'iyah. Yang pertama yang paling masyhur, nggak boleh. Nggak bisa dia bersihkan dengan tangannya. Ada yang mengatakan boleh, ada yang ketiga boleh kalau nggak ada yang lainnya. Di sini jamaah seharusnya kita melihat di negeri kita, alhamdulillah, ada batu merah. Dulu kita itu kalau gosok gigi, kalau ada odol ya sudah selesai kita pakai. Kemudian kalau nggak ada, atau kepingin lebih bersih lagi, kadang-kala orang itu menggunakan batu bata. Batu bata udah halus, taruh tangannya baru dia gunakan pakai tangan. Ini menjadi sebuah adab agar kita tatkala membaca Al-Quran, mulutnya bersih dan wangi. Barakallahu fiik. Kita dilanjutkan. Sebagian ulama berkata, doa ketika bersiwak adalah Allahumma barik li fihi ya arhamar rahimin. Ya Allah, berkahilah aku dengan apa yang ada padanya. Wahai zat yang maha pengasih. Barakallahu fiik. Ini tentang apa yang dibaca ketika hendak bersiwak. Di sini ada ucapan sebagian ulama. Bukan dari Nabi SAW. Di mana dia membaca Allahumma barik li fihi ya arhamar rahimin. Ya Allah, wahai Allah yang maha pengasih, berkahilah. Berkahilah buat aku. Barik li fihi. Ya dalam siwak itu. Ya arhamar rahimin. Wahai yang pengasih di antara yang mengasihi. Ingat kalau bicara doa bebas saja kita berdoa mau baca doa ini, doa yang lainnya. Tapi kalau menjadikan doa ini doa khusus untuk ketika bersiwak, wallahu a'lam bishawab, sepertinya tidak disebutkan dalilnya. Baik, lanjutkan ucapan Mawardi. Mawardi, seorang ulama bermadzhab Syafi'i, berkata, disunnahkan untuk menyikat sebelah luar dan sebelah dalam gigi, menyikat pokok-pokok gigi, usi gigi geraham, dan langit-langit mulut dengan lembut. Nah, ini ucapan Al-Imam Mawardi tentang teknis menggunakan siwak tersebut. Maka disebutkan di sini yang pertama hendaklah bentar. Nah. Ada yang
kurang jemaah. Yang kurang itu di halaman 68. Setelah ucapannya, nah, tunggu bentar. Iya, ucapannya yang setelah yang ketiga ya. Di halaman 68. Setelah yang ketiga ini ada yang tidak diterjemahkan. Wa yastaku aradan mubtadi'an bil janibil aiman min fami wa yanwil ityan bisunnah. Disebutkan dan dia bersiwak dari lebarnya mulutnya itu dari arah kanan. Dia mulai dari kanannya. Dimulai dari kanan mulutnya dan meniatkan hendak menjalankan sunnah. Ini jamaah. Ini hal yang mungkin remeh ya. Kita kalau mau sikatan itu niatkan menjalankan sunnah Nabi SAW mulai dengan bagian kanan. Baru yang lainnya. Karena Nabi SAW suka memulai dengan kanannya. Masuk masjid dengan kanan. Sallallahu alaihi wasallam. Ya ini. Kemudian di sini disebutkan di mana sebagian ulama, iya, sebagian ulama yang bermadzhab Syafi'i, yakni Mawardi, menukil dianjurkan untuk menyikat sebelah luar dan sebelah dalam gigi. Luar dalam, bukan luarnya aja ya. Kemudian ada juga yang belum diterjemahkan. Wa yumiru siwak ala atrafi asnani. Dan melewatkan siwak di penghujung gigi-giginya. Kemudian pokok-pokok gigi ya. Kemudian langit-langit mulutnya. Imraran rafiqan. Jadi dibersihkan mulutnya. Pertama dari depan, mulai kanan. Kemudian nanti bagian yang luar, bagian dalam dibersihkan semua sebagai bentuk amanah. Sehingga harapannya orang itu ketika baca Al-Quran Karim lebih enak suaranya, lebih enak bau mulutnya daripada orang yang tidak bersiwak. Baik, dilanjutkan. Para ulama berkata, hendaknya bersiwak dengan batang yang sedang-sedang saja, tidak terlalu kering dan tidak terlalu basah. Jika terlalu kering, gunakanlah dengan air dan tidak mengapa menggunakan siwak milik orang lain dengan seizinnya. Barakallahu fikum. Iya, ini kalau siwaknya itu baru basah, enak jemaah. Tapi kalau siwaknya lama, ya udah kering dia. Kalau dipakai karena rontok beberapa isi dari siwak itu ya. Kalau sudah kering biasanya cepat rontok. Jadi kalau beli, jangan beli yang keras, jangan beli yang lembek, tapi beli yang pertengahan. Ini bagi yang di Indonesia kayaknya udah mulai dijual ya siwak yang bungkusan itu. Tapi kalau berangkat ke Mekah ke Madinah mungkin bisa beli siwak yang segar jemaah. Tapi terus caranya bagaimana kalau ternyata dia itu kering, ya udah dibasahin. Kalau basah ya dijemur. Kemudian disebutkan boleh menggunakan siwak orang lain tapi setelah izin dengannya. Baik, dilanjutkan. Adapun jika rongga mulutnya terkena najis yang berasal dari darah atau lainnya, maka makruh baginya membaca Al-Quran sebelum membasuhnya. Nah, baik, lanjutkan. Apakah hukumnya haram? Apakah hukumnya haram? Al-Ruyani, ulama bermadhab Syafi'i,
meriwayatkan dua pendapat dari ayahnya, haram dan tidak haram. Haram dan tidak haram. Wal asah ditambahin, dan yang lebih sahih tidak haram. Taib, di sini disebutkan bagaimana kalau mulutnya kena najis, makan sesuatu yang najis atau darah umpamanya, maka makruh bagi dia untuk membaca Al-Quran dalam kondisi seperti itu. Udahlah dia kumur-kumur dulu, bersihkan mulutnya, dan itu hukum yang lebih kuat. Jadi tidak najis asalkan dia sudah bersihkan. Nah, dilanjutkan. Dalam kondisi suci, sebaiknya orang yang hendak membaca Al-Quran berada dalam kondisi suci dan boleh jika ia dalam keadaan berhadas berdasarkan kesepakatan kaum muslimin. Hadis mengenai hal ini banyak dan tidak masyhur. Barakallahu fikum. Taib, ini kalau tadi bicara siwak, sekarang bicara bersuci. Bersuci dari hadas. Kalau bicara mana yang lebih utama, maka dianjurkan untuk membaca Al-Quran dalam kondisi suci. Terus bagaimana kalau dia membaca dalam kondisi hadas? Batal wudunya. Maka disebutkan bahwasanya secara ijma, hukum ijma, bahwa dia boleh membaca dalam kondisi berhadas. Taib. Apa kata Imam Al-Haramain? Silahkan dibaca. Imam Al-Haramain berkata, tidak dikatakan bahwa ia melakukan suatu hal yang makruh, akan tetapi ia meninggalkan sesuatu yang lebih afdol. Jika ia tidak menemukan air, maka hendaknya ia bertayamum. Untuk wanita yang biasa istihadah, ia dihukumi sebagaimana orang yang berhadas. Barakallahu fikum. Ya, jadi kalau dikatakan orang baca Quran tanpa berwudu, maka bermasalah sebenarnya. Walaupun kalau disebutkan di sini ya boleh-boleh aja ya. Tidak dikatakan dia melakukan yang makruh, tapi dia meninggalkan yang afdal. Terus gimana? Tetap dia berusaha untuk berwudu. Gak ada air, ya tayamum. Gak boleh kena air, ya tayamum. Artinya dia dalam kondisi bersuci. Baik, dilanjutkan. Untuk orang yang junub dan haid, maka haram bagi keduanya membaca Al-Quran. Satu ayat atau tidak sampai satu ayat. Dibolehkan bagi keduanya untuk membaca Al-Quran di dalam hati tanpa dilafalkan. Juga boleh melihat mushaf dan mengingat-ingatnya dalam hati. Barakallahu fikum. Iya, ini ada dua kondisi, junub sama haid. Di sini Al-Imam Nawawi menyamakan bahwasanya orang yang junub dan yang haid itu dua-duanya nggak boleh baca Quran. Baik itu satu ayat atau tidak sampai satu ayat. Kemudian beliau berpendapat diperbolehkan yang kedua membaca Al-Quran tanpa melafadzkan dengan lisannya. Di hati aja. Kalau di hati aja boleh. Itu pendapat yang baru saja disebutkan. Kemudian dua orang ini boleh, junub dan haid ini, kalau mendengar musibah, dia boleh membaca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Selama dia tidak memaksudkan untuk membaca Al-Quran. Taib. Kemudian diperbolehkan bagi keduanya untuk membaca Al-Quran dalam hati tanpa dilafalkan. Juga boleh melihat mushaf dan mengingat-ingat dalam hati. Ini pendapat yang melarang. Orang yang haid sama junub. Sebagian ulama membedakan haid dengan junub. Orang yang junub itu, dia tinggal mandi selesai. Sudah selesai dia. Hukum yang berkaitan dengan junub dia.
Tapi orang yang haid nggak bisa, itu bukan ketetapan dia. Dia boleh jadi datang bulan selama 1 bulan. Sama plus istihadah umpamanya. Boleh jadi cuma 2 pekan. Jadi intinya ada perbedaan. Sehingga kalau orang yang haid dia tidak bisa mengangkat haidnya. Tapi orang yang junub dia bisa mengangkat junubnya dengan mandi junub. Selesai buat dia. Tayyib. Dilanjutkan. Nah. Kaum muslimin sepakat bolehnya bertasbih, bertahlil, bertahmid, bertakbir, dan bersolawat atas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, serta zikir lainnya bagi orang yang haid dan orang yang junub. Baik, dilanjutkan. Para ulama berkata, begitu pula jika ia berkata kepada seseorang, Ya Yahya, khudil kitab biquwwah. Wahai Yahya, ambillah kitab itu dengan sungguh-sungguh. Dan yang ia maksud bukanlah membaca ayat Al-Quran, maka boleh hukumnya. Begitu pula untuk perkataan yang sebesar. Nah, lanjutkan. Dilanjutkan. Mereka juga mengatakan, boleh juga bagi keduanya orang yang junub dan orang yang haid ketika ditimpa musibah mengucapkan kalimat istirja, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jika tidak bermaksud membaca ayat Al-Quran. Nah, dilanjutkan. Para ulama Khurasan berkata, boleh juga bagi keduanya membaca doa, Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Ketika naik kendaraan ataupun membaca, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ketika berdoa jika bukan dengan maksud membaca ayat Al-Quran. Baik, dilanjutkan sampai selesai di bab ini. Imam Haramain berkata, jika seorang yang sedang junub membaca Bismillah atau Alhamdulillah dengan niat membaca ayat Al-Quran, maka ia berdosa. Tetapi jika ia niatkan berzikir atau tanpa maksud apapun, maka ia tak berdosa. Boleh juga bagi keduanya membaca ayat Al-Quran yang telah dinasakh, seperti Asy-syaikhu wasy-syaikhatu idza zanaya farjumuhuma. Jika seorang laki-laki tua dan seorang perempuan tua berzina, maka rajamlah keduanya. Barakallahu fikum. Jadi ini berkaitan dengan hukum membaca Al-Quran buat orang junub dan haid. Masalah ini masalah khilaf di antara para ulama. Sebagian ulama dan mungkin bisa dikatakan jumhur berpendapat bahwasanya nggak boleh junub dan haid. Sebagian ulama membedakan antara junub dengan haid. Junub nggak boleh karena dia bisa mengangkat alasan dia. Tapi orang yang datang bulan nggak bisa. Itu bukan keinginan dia. Itu ketetapan Allah Azza wa Jalla atas dirinya. Boleh jadi orang yang haid ini mungkin sampai 15 hari. Atau ketika dia nifas sampai 40 hari. Bagaimana dia tatkala tidak membaca Al-Quranul Karim? Boleh jadi dia lupa. Kita sudah bahas tadi, Nabi SAW menyuruh kita untuk mengulang-ulangi, mengingat-ingat supaya nggak lupa. Ini nggak boleh malah baca Quran. Jadi pendapat yang lebih kuat insya Allah untuk orang yang junub sepakat tidak boleh membaca Al-Quran. Tapi untuk orang yang haid maka dia diperbolehkan membaca Al-Quran selama tidak dengan memegang mushaf. Dengan hafalan dia atau dengan handphone atau dengan yang lainnya. Adapun membaca
tasbih, tahlil yang semuanya ada dalam Al-Quran ya. Kalau bicara la ilaha illallah ada dalam Al-Quran. Bukankah Allah yang mengatakan berkaitan dengan dakwah Nabi SAW ya, ketika mengajak mereka untuk mengatakan la ilaha illallah, jawaban mereka aja'alal alihata ilaha wahida inna hadza la syai'un ujab. Jadi intinya kalau dia membaca zikir, walaupun zikir itu ada dalam Al-Quran, membaca tasbih walaupun tasbih itu ada dalam Al-Quran, selama niatnya bukan untuk membaca Al-Quran, bagaimana niatnya? Ya niat mau baca aja zikir. Tapi kalau niatnya hendak membaca Al-Quranul Azim, maka hitungannya dia baca Quran. Walaupun cuma mengatakan Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau niatnya baca zikir, zikir. Niatnya baca Quran, maka nggak boleh. Karena dia dalam kondisi haid atau nifas atau junub ya. Menurut pendapat yang disebut oleh Imam Nawawi di sini. Barakallahu fiik. Ana rasa kita cukupkan di sini jemaah. Insyaallah kita akan lanjutkan pembahasan tentang adab membaca Al-Quran. Yang pertama tadi bicara ikhlas ya. Yang kedua bicara tentang membersihkan mulut ya. Memakai siwak. Kemudian dalam kondisi suci. Dan tadi cari orang-orang yang lembut yang untuk mengajarkan. Jangan sampai akhirnya anak-anak kita jadi korban kekerasan guru-guru ini. Hadza wallahu a'lam bishawab. Ana kembalikan ke moderator. Jazakillah khair. Alhamdulillah, barakallahu fikum ya Ustadz. Wa jazakallahu khairan atas ilmunya yang telah disampaikan. Baik, selanjutnya kita memasuki sesi tanya jawab. Untuk yang pertama, ini dari santri RQ Ustadz. Tafadhali, barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Afwan, Nana izin bertanya. Tadi dijelaskan bahwasanya orang haid atau junub ia tidak boleh untuk melafalkan. Lalu bagaimana jika kami memurojaah dan setoran hafalan Ustadz? Karena kami menghafalkannya. Syukran jazakumullahu khairan. Masya Allah, barakallahu fiik. Naam, ahibati fillah. Tadi disebutkan bahwasanya memang ada khilaf di antara para ulama tentang hukum wanita haid baca Quran. Berbeda dengan junub. Kalau junub nggak boleh. Karena orang junub ini dia bisa mengangkat hadasnya. Maksudnya mengangkat hadasnya ya udah tinggal mandi selesai. Tapi kalau orang haid mau mandi 1000 kali dia, ya tetap haidnya tidak akan terangkat. Jadi cuma yang mereka tadi telah memberikan contoh yang diperbolehkan itu yang berupa zikir ya. Baca Rabbana atina fid dunya hasanah tapi tidak niat baca Quran nggak apa-apa. Baca Alhamdulillahirabbil alamin. Tapi niatnya berzikir nggak apa-apa. Mereka berdalil dengan beberapa hadis ya. Yang akan tetapi hadis-hadis itu dhaif. Sehingga ulama lainnya membolehkan orang haid baca Quran. Dan itu mazhabnya Imam Malik. Riwayat dari Imam Ahmad juga. Dan itu pilihan Syekhul Islam Ibn Taimiyah dan Al-Imam Syaukani. Bahwasanya bagi perempuan yang datang bulan diperbolehkan membaca Al-Quran tapi tidak dengan menyentuh mushafnya. Tapi membacanya. Baik membaca lewat handphone ya. Membaca lewat tafsirnya umpamanya. Atau dia buka tanpa menyentuhnya. Maka itu diperbolehkan. Kenapa? Karena memang nggak ada. Hukum asalnya itu boleh dia baca Quran. Nggak ada dalil yang sahih yang dapat dijadikan sandaran gitu. Yang ada hadis-hadis yang dhaif. Sehingga bisa dibayangin ya ketika wanita penghafal Quran itu nggak boleh baca Quran ke dalam kondisi nifas umpamanya. Itu nifas bisa jadi 40 hari. Orang ini anak-anak ya 2 hari nggak murojaah banyak yang lupa gitu. Bagaimana dengan ketika dia nggak murojaah selama 40 hari.
Jadi nggak bisa haid nggak bisa dikiaskan dengan junub, karena tadi kita bicara junub itu bisa diangkat kapan saja dia mau, sedangkan haid nggak mungkin. Jadi insya Allah pendapat yang lebih kuat adalah pendapat yang mengatakan hukum asalnya perempuan boleh baca Quran walaupun dalam kondisi haid, tapi usahakan tidak dengan menyentuh Al-Quran atau mushaf ya. Hadza wallahu a'lam bishawab. Nah, Ustaz, syukran jazakumullahu khairan. Lalu bagaimana tadi Ustaz tidak boleh menyentuh Al-Quran, tetapi kalau misalnya Al-Qurannya ada artinya itu boleh nggak Ustaz? Masya Allah. Nah, jadi yang tidak boleh itu menyentuh mushaf ya, karena memang ini masalah lain sebenarnya, masalah hukum menyentuh mushaf. Karena bukan bicara haid, bukan bicara junub, tapi bicara apakah menyentuh mushaf itu harus dalam kondisi suci. Dan jumhur ulama berpendapat harus dalam kondisi suci. Sehingga orang yang nggak wudhu pun nggak boleh nyentuh mushaf, apalagi yang haid atau yang junub. Maka kalau bicara bolehkah menyentuh mushaf yang ada artinya, mushaf yang ada artinya tidak masuk dalam kategori mushaf. Jadi mushaf itu insya Allah udah pernah kita bahas ya. Mushaf itu yang mushaf saja, yang lembaran yang isinya hanya Al-Quran saja. Adapun kalau di situ ada artinya, maka itu tidak dikatakan mushaf. Karena ada baik bahasa Indonesia atau bahasa lainnya yang memang bukan dari mushaf. Jadi seperti itu. Tetap usahakan tidak menyentuh mushaf. Kalau menyentuh tafsir Quran yang ada artinya umpamanya, insya Allah nggak apa-apa. Hadza wallahu a'lam bishawab. Jazakallahu khairan Ustaz. Untuk selanjutnya ini yang mengirimkan lewat chat. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Yang bertanya, jika menghafal Al-Quran dan setelah hafal salah satu surat, kemudian mengalami hal-hal yang aneh dalam kehidupannya, seperti bisa mendengar suara-suara tanpa wujud, bermimpi yang mana setelah bangun ada terdengar suara-suara yang mengetahui akan mimpi tersebut, dan banyak hal aneh lainnya yang sebelum menghafal Al-Quran atau sebelum menghafal surat tidak pernah terjadi. Sebagai informasi, saya belajar menghafal Al-Quran sendiri Ustadz, dari mendengarkan murotal kemudian menghafalkannya. Apakah karena niat saya yang masih kurang ikhlas atau salah? Bagaimana menghilangkan gangguan tersebut Ustadz? Apa gangguan tersebut dari jin atau orang sakit? Tolong bantuannya Ustadz. Jazakallahu khairan Ustadz. Masya Allah, barakallahu fiik. Ya, ketahuilah bahwasanya setan itu tidak pernah berhenti menggodain kita. Bisikan-bisikan, atau dia menampakkan diri, atau dengan suara-suara yang tadi disebutkan. Maka yang perlu dilakukan pertama, memperbaiki niat. Kenapa engkau menghafal Quran? Untuk apa sebenarnya tujuannya? Kemudian yang kedua, kalau tadi engkau menghafal lewat murattal, tolong engkau cari guru untuk menyimak apa yang kau dengar. Apa yang kau hafal, kau dengar, kemudian kau hafal, kemudian kau setorkan. Karena ada sebagian orang yang merasa hafalannya benar. Oh, anak sudah dengar, iya. Siapa yang ngoreksi bacaanmu benar atau tidak? Guru. Wallahi jamaah kita ini kadang-kadang nulis sesuatu, baru aja tadi sebelum Anda datang ke sini ada mahasiswa nyetorkan proposal untuk skripsi. Judul sama yang di dalamnya itu berbeda. Judul utama dengan judul yang di dalamnya itu berbeda. Kenapa? Karena dia sebenarnya ada perubahan, ada revisi judul. Dia pikir sudah, tapi ternyata belum. Siapa yang bisa mengetahui hal itu? Yang mengkoreksi. Maka nasihat anak buat yang tadi, hendaklah engkau menyetorkan hafalanmu kepada orang yang ngerti.
Dan kalau bisa memang sebelum menghafal itu menyetorkan bacaan. Mau menghafal nih 3 baris atau anggap mau menghafalkan wadduha. Maka dia baca dulu wadduha wal-laili sampai benar udah baru menghafal. Karena boleh jadi ketika bacaannya salah, nanti menghafalnya juga salah. Dan kalau sudah hafal salah, memperbaikinya sulit. Karena udah nempel. Jadi nasihat ana, abaikan suara-suara itu, baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, perbaiki niatmu, engkau datang ke ustadz. Kalau nggak bisa datang ke ustadz, via telepon nggak apa-apa. Cari ustadz, ana nggak ada ustadz di kampung ana ustadz ya. Mungkin ana bisa cari siapa ustadz yang bisa di telepon umpamanya. Ustadz, ana mau setorkan bacaan ana dulu ustadz. Nanti ana mau menghafal lewat murattal. Insya Allah setelah itu hafalmu akan lebih baik dan semoga engkau dijaga sama Allah SWT. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah, jazakallahu khairan Ustadz. Selanjutnya yang raise hand pada Ibu Yunarti. Tafadhol. Ibu Yuniarti. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Naam, tafadhali Ibu. Saya izin bertanya, Pak Ustadz. Saya tuh sedang menghafal Al-Quran. Nah, gurunya itu saya tuh setorannya secara online, Pak Ustadz. Jadi setiap hari sih. Jadi secara online, jadi pakai Zoom. Gitu. Ini salah, ini betul. Apakah itu kalau begitu itu boleh apa enggak, Pak Ustadz? Terus yang kedua, yang kedua saya izin bertanya, apabila ada seorang hamba, kan ada ya Pak Ustadz, membaca Al-Quran hanya bulan Ramadan, itu saya pernah menemukannya, itu benar-benar terjadi Pak Ustadz. Itu bagaimana ya Pak Ustadz kalau hambanya seperti itu? Masya Allah, barakallahu fiik. Iya jamaah. Masya Allah, ini pertanyaan Ibu sesuai dengan pertanyaan yang sebelumnya tadi tentang bagaimana orang yang menghafal Quran tapi tanpa guru. Dia hanya menyimak dari murattal, kemudian ada kejadian-kejadian aneh yang tadi disebutkan tadi. Maka mungkin solusinya seperti yang Ibu sebutkan, baik itu via Zoom, via WA atau apa ya. Sehingga dia setelah dia menghafal dia setorkan. Tadi Ibu sebutkan juga, disitulah diperbaikin. Oh ini salah, ini seharusnya umpamanya zal bukan dal. Karena orang kadang-kadang merasa udah benar, tapi ketika didengar ternyata salah. Jadi nggak ada masalah yang Ibu lakukan, insya Allah itu sebuah solusi ya. Sebuah kemudahan yang Allah berikan kepada kita, di mana kita bisa belajar kepada syekh atau syaikhah yang ada di Madinah sedangkan kita ada di Indonesia. Bahkan kita lihat sekarang boleh mengambil sanad dengan cara seperti itu. Ketika syekhnya memperkenankan. Jadi itu sudah jadi satu majelis sebenarnya. Seperti talaqi. Jadi insya Allah nggak ada masalah. Adapun kalau tadi ditanyakan tentang orang yang tidak membaca Al-Quran. Kecuali di bulan Ramadan. Ya ini salah satu bentuk keteledoran ya. Keteledoran. Padahal kita tahu fadilah membaca Al-Quran. Padahal Al-Quran ini memberikan petunjuk kepada jalan yang lurus. Ya. Sehingga ya nggak masalah. Artinya nggak masalah ini. Ya Alhamdulillah masih dia mau baca Quran. Masih. Alhamdulillah daripada yang sama sekali tidak mau baca Quran. Karena Nabi SAW memberikan contoh. Permisalan orang mukmin yang baca Quran itu seperti utrujah. Seperti buah. Yang wangi aromanya, manis rasanya. Tapi permisalan muslim yang tidak baca Quran itu seperti kurma kata Nabi. Manis sebenarnya, tapi nggak ada aromanya. Jadi nggak wangi itu dia. Adapun orang munafik yang tidak baca Quran itu seperti hamdolah ya. Pahit, nggak ada rasanya. Adapun orang munafik yang baca Quran itu seperti rehana. Seperti ya mungkin dicontohkan di Indonesia ini seperti kemangi ya, yang aromanya wangi tapi pahit rasanya. Maka berusahalah kita untuk membiasakan diri kita membaca Al-Quran.
Karena Nabi SAW memberikan arahan kepada para sahabatnya, paling tidak kita hatam 2 bulan sekali. Kalau nggak bisa, kalau itu paling panjang lah 2 bulan sekali jamaah. Kalau bisa lebih cepat ya sebulan sekali umpamanya. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Ya, Pak Ustadz. Jazakallahu Ustadz atas jawabannya. Wa iyyakum, Assalamualaikum barakallahu fiik. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jazakallahu khairan Ustaz. Selanjutnya masih dari yang raise hand. Tafadhol Ibu Fioni. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz, Ana izin bertanya. Ana masih dalam menghafal Al-Quran. Namun ketika Ana di kampus, Ana masih mendengar kayak bunyi-bunyi musik dari teman-teman Ana yang masih belum paham apa dengan hukum musik. Namun ketika Ana menyetorkannya kepada Ustazah Ana sudah lancar. Tapi ketika Ana mendengarkan suara-suara musik tersebut, kenapa bisa hafalan Ana itu menjadi sendat ya Ustaz? Apakah itu karena maksiat Ana yang mendengarkan musik tidak sengaja atau bagaimana Ustaz? Masya Allah. Jazakallahu khairan Ustaz. Barakallahu fiik. Wallahi jamaah. Musik ini menjadi sesuatu yang benar-benar dianggap halal. Benar-benar dianggap nggak apa-apa. Padahal jumhur ulama hampir sepakat nggak boleh gitu. Tapi karena sebagian orang itu sudah terbiasa dan menjadi sebuah budaya, sehingga ketika dikasih tahu, disampaikan ini pendapat ulama-ulama terdahulu, sulit menerima. Kembali kepada pertanyaan, gimana sekarang? Bagaimana seorang penghafal Quran ketika dia mendengar musik? Ya mau tidak mau, musik itu akan memberikan dampak kepada hati kita. Kalau dikatakan tidak sengaja, ya usahakan kita menutup telinga kita. Dengan cara pakai headphone umpamanya, kita mendengarkan sesuatu supaya kita terhindar dari apa yang kita tidak inginkan. Yang kedua, boleh jadi sebenarnya dia berusaha untuk tidak mendengar, tapi menyimaknya dengan tidak sengaja, lalu menikmati. Karena orang yang punya kisah lama dengan musik, itu kalau dengar musik yang pernah dia sukain ya, itu kadang-kadang dia tertarik lagi. Maka segeralah beristighfar, mohon ampun kepada Allah Azza wa Jal. Karena Al-Imam Syafi'i pernah mengadu kepada gurunya, syakautu ila waqi'in su'a hifzi fa'arsyadani ila tarkil ma'asi wa akhbarani bi anna al-ilma nur wa nurullah la yu'tahu 'asi. Jadi usahakan kita mendengarkan hal itu, jadi memperbanyak istighfar, mohon ampun sama Allah, insya Allah Allah kembalikan kekuatan menghafalnya. Hadza wallahu a'lam bissawab. Baik, jazakallahu khairan Ustaz. Selanjutnya yang masuk di chat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz. Naam, tafadhal. Adakah doa sebelum dan sesudah membaca Al-Quran? Seperti doa sebelum membaca Al-Quran, Allahumma ftah alayna hikmataka wansur alayna. Dan doa setelah membaca Al-Quran, Allahumma arhamna bil Quran. Apakah diperbolehkan Ustaz? Barakallahu fiik. Nah, ahibati fillah. Kalau bicara permohonan, memohon kepada Allah sesuatu yang kita inginkan, maka Allah berfirman, ud'uni astajib lakum. Berdoalah, memohon kepada aku, pasti aku kabulkan. Apa yang kita inginkan. Namun apabila menjadikan sebuah permohonan itu rutinitas ketika melakukan sesuatu, maka perlu ada sandarannya. Seperti kenapa kalau naik kendaraan kita baca Subhanallah, umpamanya bismillah, alhamdulillah, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Loh, karena ada
Ada dalilnya. Nabi mengajarkan hal itu ketika naik kendaraan. Tapi umpamanya doa sebelum tidur. Nabi membaca itu. Jadi kalau bicara sebuah bacaan yang dibaca sebelum, sesudah, menjadi sebuah rutinitas yang dikerjakan, perlu ada dalil. Tapi kalau sekedar orang berdoa minta sama Allah supaya ana faham nih Quran ya, fadhol. Tapi sebelum baca Quran, yang dibaca itu a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Itu bacaannya. Adapun setelah membaca Al-Quran, ada beberapa riwayat membaca seperti bacaan selesai penutup majelis. Baca itu. Tapi kalau kita membuat bacaannya harus ini sebelumnya, ini sesudahnya, maka perlu adanya dalil. Tapi sekali lagi, doa secara umum boleh. Momennya kita habis baca Quran, ya Allah mudah-mudahan ya Allah dirahmatin sama Quran ini. Itu nggak apa-apa, tapi bukan dijadikan pokoknya habis baca ini, sebelum baca ini. Itu yang perlu dalil. Dan sekali lagi jamaah, al-iqtisadu fi sunnah khairun minal ibtida' atau minal ijtihad fi bid'ah. Bersungguh-sungguh atau mencukupkan diri dengan yang sunnah itu lebih baik daripada kita bersungguh-sungguh tapi dengan sesuatu yang tidak ada contohnya. Apa yang Nabi baca sebelum baca Quran, itu yang kita baca. Apa yang Nabi baca setelah baca Quran, itu yang kita baca. Adapun engkau mau minta sama Allah dengan permohonan yang bebas, silahkan. Ada waktu-waktu, ada tempat-tempat yang bebas bagi engkau untuk berdoa, memohon kepada Allah Azza wa Jalla. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Masih bisa untuk bertanya, Ustaz? Baik, mungkin 2 pertanyaan lagi sebelum ke kuis. Nah, baik, Ustaz. Selanjutnya yang raise hand, Ibu Ida Wahyuni. Tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tafadhol. Ustaz, izin tanya. Ya, Ana tidak bisa itu sholat, Ustaz, tidak bisa baca Al-Quran juga. Padahal sebelumnya tuh termasuk rajin gitu, apalagi setelah diajari. Nah, itu bagaimana untuk mengidentifikasi apakah sebenarnya ada kebohongan di dalam diri saya, Ustaz. Namun di dalam hati itu masih ada harapan untuk melakukan, Ustaz. Dan bagaimana supaya bisa rajin kembali seperti sebelumnya gitu, Ustaz. Afan, Ibu. Ibu nggak bisa atau malas atau apa ini Ibu rasakan sebenarnya ketika? Tidak bisa, Ustaz. Kan itu berawal dari saat udah agak lama gitu, Ustaz. Tidak bisa, Ustaz. Maksudnya tidak bisa itu tidak punya kemampuan secara fisik? Ada, Ustaz. Ada kemampuan secara fisik, terus di dalam hati itu juga mau baca Al-Quran gitu, mau belajar, terus mau sholat juga. Tapi itu jadi tidak bisa gitu, Ustaz. Sebelumnya itu bisa dan Ana merasa termasuk rajin sebelumnya. Apa sejak kapan dan apa penyebabnya, Ibu? Kalau boleh tahu. Iya, kurang tahu juga, Ustaz, karena kalau sejak kapannya? Apakah sejak kapan? Sejak sekitar setahun yang lalu. Mungkin apakah karena itu, Ustaz, karena kan waktu itu masih pas kerja itu pernah sampai tidak bisa sholat atau menunda sholat gitu. Terus setelah itu tidak bisa baca Al-Quran juga jadi tidak bisa, sholat jadi tidak bisa sampai sekarang. Kalaupun bisa itu hanya sesekali gitu, Ustaz. Tapi udah berusaha jadi tidak bisa gitu. Allahu Akbar. Siap, Ibu. Barakallahu fikih. Semoga Allah kasih hidayah. Naam jamaah. Di sinilah kita tahu ya, hidayah itu dari Allah Azza wa Jalla. Makanya kadang-kadang kita melihat orang yang secara fisik kuat ya. Dia bisa bekerja, naik motor 1 jam ke tempat dia kerja. Tapi sholat gak bisa. Gitu. Dengar adzan pun gak. Lemah dia untuk melakukan. Maka apa yang perlu dilakukan? Yang pertama, nasihat ana buat ibu untuk minta ampun sama Allah SWT. Karena dosa itu akan memberikan nokta hitam di hati. Dan nokta hitam itu kalau dibiarkan akan bertambah dan tertutup nanti hatinya. Akan sulit tadi, nggak bisa gitu. Diajak untuk melakukan ketaatan nggak bisa. Padahal untuk melakukan sesuatu yang lebih berat dari itu sebenarnya dia mampu. Secara fisik ya. Secara fisik dia mampu.
Berarti ada masalah di hati masalahnya. Maka perbanyak istighfar, mohon ampun sama Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, Anak tadi tanya sebabnya apa? Boleh jadi sebabnya lingkungan. Cari lingkungan yang membuat engkau jadi bisa. Artinya ketika lingkungan itu semua pada sholat ya, orang jadi, masa aku nggak bisa semua pada sholat? Semua bisa. Insya Allah aku bisa. Maka cari lingkungan yang baik. Yang ketiga, ada pintu yang udah nggak ada kuncinya. Pintu itu harus dijebol. Harus dipaksa. Jadi ibu kalau tadi secara pelan-pelan diajak jiwanya ini nggak mau, ya harus dipaksa. Dipaksa. Tinggalkan tempat tadi lingkungan yang buruk, paksa jiwanya untuk berangkat. Dan buktinya ibu katakan bisa dulu. Sekarang jadi malas. Lihatlah apa hal-hal yang menyebabkan dia jadi malas. Handphone kayak yang dia tonton, yang dia dengar, kawan atau apa. Maka dengan cara seperti itu semoga Allah berikan kekuatan ya. Dan ibu baca, kalau datang pikiran-pikiran buruk, baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan baca la haula wa la quwata illa billah. Maka orang kalau dengar azan itu, ketika panggilannya hayya 'alas shalah, ajakan untuk sholat, dia tidak mengatakan hayya 'alas shalah juga. Tapi ketika muadzinnya mengatakan asyhadu an la ilaha illallah, dia sama mengatakan asyhadu an la ilaha illallah. Tapi tatkala panggilannya hayya 'alas shalah, di mana memerlukan kekuatan, energi, tenaga dan tentunya bantuan Allah yang awal dan akhir, maka dia mengatakan la haula wa la quwata illa billah. Hadza wallahu a'lam bissawab. Terima kasih Ustaz. Jazakumullah khair. Terakhir dari yang masuk di chat Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz. Nah, mengulang-ulang hafalan atau untuk menghindari lupa, ia mengulangnya dalam sholat dalam seminggu, kemudian meninggalkannya dan akhirnya lupa lagi Ustaz. Kemudian yang kedua, bagaimana solusinya kalau membaca Al-Quran hanya di bulan Ramadan? Bulan biasa Al-Quran disimpan dan tidak dibaca. Barakallahu fiik. Ya, kalau bicara mengulang-ulang itu jemaah, paling tidak ya 2 bulan sekali kita baca. Itu paling akhir ya ketika Nabi SAW memberikan arahan. Sebenarnya kalau bisa sebulan sekali. Artinya tiap bulan kita baca apa yang kita hafal. Nanti baca lagi. Dari dalam setahun itu terus dibaca tiap bulannya. Kalau bicara 30 juz, maka one day one juz. Yang paling lambat mungkin one day setengah juz. Jadi 2 bulan dia ulang-ulangin. Kalau tadi katakan dia mengulang-ulangi selama sepekan, inilah keutamaan Al-Quran. Nggak bisa orang itu walaupun hafal, kemudian dia nggak ngulangin, akan lupa dia. Nabi SAW mencontohkan seperti onta. Onta ini binatang yang jinak, yang paling cepat kaburnya. Yang paling cepat kalau dilepas kabur. Kalau binatang lain mungkin masih jalan. Ini kalau onta dilepas langsung. Mau ditangkap sulit. Maka kita disuruh mengulangi. Terus kalau bicara apa solusinya buat yang hanya mengenal Quran di bulan Ramadan saja. Solusinya baca Quran tiap hari 1 ayat. Sekarang. Pokoknya tiap hari buka Quran. Itu solusi. Baca 1 ayat tutup. Nggak apa. Besok baca lagi. Ini dalam rangka supaya Qurannya tidak ditutup. Dia buka, dia baca 1 ayat sama artinya, dia baca 1 ayat sama artinya, terus setiap hari seperti itu. Kemudian yang kedua, dia membaca fadilah. Keutamaannya apa? Engkau dapat apa sih? Karena biasanya orang tuh tertarik karena dia mendapatkan sesuatu. Ada orang-orang yang nggak tahu dia dapat apa. Terus kenapa kau baca Quran? Ya aku lihat orang pada baca Quran di Ramadan. Maka aku baca. Maka solusinya tadi, dia melihat. Mengkaji tentang fadilah. Yang ketiga, cari orang yang tiap hari baca Quran. Sehingga ada yang mengingatkan dia. Mudah-mudahan dengan cara seperti itu, dia bisa membaca Al-Quran. Tapi barakallahu fiik, mungkin kita masuk ke kuis. Naam. Tafadhali dipandu. Nah, baik Ustaz, selanjutnya kita masuk ke sesi kuis. Bagi partisipan yang ingin menjawab, silakan untuk raise hand setelah pertanyaan selesai dibacakan.
yang masih resen mungkin bisa diinikan dulu. Baik, tafadhal Ustaz untuk Baik, sesi kuis. barakallahu fiik. Pertanyaan pertama, apa yang harus dilakukan orang yang ketiduran, tidak membaca Quran di malam hari atau dia tidak sholat malam? Apa yang harus dia lakukan? Nah, Baik, yang pertama Ibu Yuniarti. Tafadhal. Assalamualaikum. Saya izin menjawab, Pak Ustadz. Harus kalau nggak membaca Quran pada malam hari, kita harus mengkodoknya pada sholat duhur atau sholat subuh. Karena itu untuk menghindari lupa. bukan sholat duhur, tapi di antara sholat subuh sama sholat duhur. Jadi di waktu duha. Iya, betul. Seperti itu, ingat jemaah, bukan di waktu subuh sama duhur, tapi di antara waktu duhur sama subuh. Jadi pas waktu duha itu. Pertanyaan yang kedua. Pertanyaan yang kedua, apa hukumnya orang junub baca Quran tanpa menyentuh mushaf? Baik, silakan Ibu Delvira. Baik, hukumnya haram, Ustaz. Haram. Sepakatnya nggak boleh orang junub baca Quran, nggak boleh, haram. Barakallahu fiik. Tapi buat anak-anak di RQ, apa perbedaan orang junub sama orang haid? Kenapa kalau haid masih ada khilaf? Nah, siapa yang mau jawab? Apa perbedaan junub sama haid? Nah, Ustaz. Tafadhal. Nah. Kalau junub bisa dihentikan sendiri, kalau haid udah ketentuan. Dihentikan sendiri maksudnya mandi selesai gitu kan? Ya. Kalau junub. Tapi kalau haid ya ditunggu sampai selesai. Sampai nggak bisa selesai. seperti itu. Masya Allah, barakallah. Hadi khawla. Nah, Masya Allah, barakallah fiik. Taib, buat semuanya, nanti hadiahnya akan diberikan oleh teman-teman di Rumah Quran. Itu mungkin dapat Anda sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat dan terus semangat ya. Ingat, kita akan masuk ke bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban bulannya orang-orang yang suka baca Quran. Ini bulannya untuk mulai kita masuk ke bulan Quran di bulan Ramadan nanti. Dan jangan lupa Nabi SAW juga memperbanyak puasa sunnah di bulan Sya'ban ini. Mungkin buat anak-anak di Rumah Quran, berusahalah untuk memperbanyak puasa, yang punya utang bayar utangnya di bulan Sya'ban ini. Hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ana kembalikan ke moderator, jazakillah khairan.